Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Dava. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik seputar keluhan wajib pajak terhadap Cortex Administration System yang masih bermasalah dan adanya dugaan tindak korupsi di dalamnya. Jika merujuk pada artikel berita yang telah disampaikan oleh ayobandung.com dengan judul Proyek Cortex DJP senilai 1,3 triliun rupiah dilaporkan ke KPK, Menkyu Sri Mulyani sempat minta maaf karena sistem bermasalah. Sistem pajak Cortex yang bermasalah kini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan tersebut diadukan oleh Ikatan Wajib Pajak Indonesia atau IWPI. IWPI menduga ada praktik korupsi dalam pengadaan sistem pajak Cortex dengan nilai fantastis yaitu 1,3 triliun rupiah. Laporan dilayangkan pada Jumat 24 Januari tahun 2025 lalu dengan penyerahan sejumlah barang bukti berupa surat, pengumuman tender, keputusan Dirjen Pajak, serta pemberitaan media massa. Adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pembentukan Cortex Administration System sebagai sistem inti perpajakan yang memerlukan anggaran yang sangat besar atau sangat fantastis besar. Tentunya hal tersebut menjadi sorotan dan menjadi pertanyaan besar dalam implementasi sistem yang ternyata memiliki kecacatan dan banyaknya malfunction yang terjadi pada sistem tersebut. Maka, dari artikel-artikel yang beredar secara luas, setidaknya terdapat poin-poin penting yang dapat diklasifikasikan. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu biaya proyek yang sangat fantastis besar. Proyek Cortex dilaporkan menelan biaya anggaran yang sangat besar, mencapai lebih dari 1,3 triliun rupiah. Besaran biaya ini memicu pertanyaan mengenai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Kemudian yang kedua, yaitu banyaknya bug dan kendala teknis. Sistem Cortex yang baru diluncurkan dilaporkan mengalami banyak kendala teknis dan bug yang menghambat kelancaran administrasi perpajakan. Hal ini menimbulkan dugaan adanya kesalahan dalam proses pengembangan dan juga implementasi sistem tentunya. Dan yang ketiga, yaitu adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi. Ikatan Wajib Pajak Indonesia atau IWPI melaporkan dugaan korupsi dalam proyek Cortex kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK. Laporan didasarkan pada temuan-temuan mengenai adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan proses pengadaan. Kemudian, IWPI juga menggandeng saksi dan ahli apabila KPK membutuhkan. IWPI mencium adanya indikasi korupsi dari munculnya berbagai masalah dalam penggunaan sistem Cortex. Apalagi Dirjen Pajak juga menyatakan bahwa aplikasi Cortex ini bermasalah. Hal itu menimbulkan kecurigaan lantaran dana untuk pengembangan Cortex menembus angka yang sangat-sangat fantastis besar. Berdasarkan informasi yang ada, dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus Cortex dapat meliputi: pertama, yaitu markup. Harga pengadaan sistem Cortex diduga digelembungkan jauh di atas harga pasar. Hal ini berarti negara dirugikan karena harus membayar lebih untuk sebuah sistem yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Kedua, kolusi. Diduga adanya kesepakatan antara pihak-pihak tertentu untuk memenangkan tender proyek Cortex tanpa melalui proses persaingan yang sehat. Hal ini dapat terjadi dalam pengaturan lelang, kemudian pembocoran informasi, atau bahkan manipulasi dokumen. Ketiga, suap. Kemungkinan adanya pemberian atau penerimaan uang atau hadiah untuk mempengaruhi keputusan dalam proses pengadaan tentunya. Suap dapat diberikan kepada pejabat pemerintah yang terlibat dalam proyek atau kepada pihak penyedia jasa. Keempat, pengadaan barang atau jasa tidak sesuai spesifikasi. Sistem Cortex yang sudah dibangun dilaporkan memiliki banyak bug dan kendala teknis. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem yang dibangun tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak. Sementara itu, di sisi lainnya, wajib pajak justru kesulitan dengan sistem Cortex yang seharusnya canggih. Sehari sebelumnya, atau pada 23 Januari tahun 2025, dalam kunjungannya ke sejumlah kantor pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan permohonan maafnya. Pihaknya terus melakukan upaya perbaikan Cortex dengan mendengar berbagai masukan dan tantangan dari wajib pajak. Kemudian, timbullah pertanyaan, bagaimana dampak kasus Cortex terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia? Dan bagaimana juga peran KPK dalam mengusut kasus ini? Tulis Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram.
@smidrawati. Kepada seluruh wajib pajak, saya mengucapkan maaf dan terima kasih atas pengertian dan masukan yang diberikan selama masa transisi ini. Sri Mulyani mengklaim Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk memperbaiki Cortex agar segera teratasi. Jika dapat kita jabarkan secara gamblang, Cortex Administration System yang menjadi kasus trending saat ini memiliki dampak negatif yang cukup luas, dan jika diklasifikasikan diantaranya yaitu: pertama, kerugian keuangan negara. Negara mengalami kerugian finansial yang sangat besar akibat markup harga dan pengadaan barang atau jasa yang tidak sesuai spesifikasi. Kedua, terhambatnya pelayanan publik. Sistem Cortex yang bermasalah menyebabkan gangguan dalam pelayanan perpajakan, sehingga menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Ketiga, hilangnya kepercayaan wajib pajak. Ketiga, hilangnya kepercayaan publik. Kasus ini tentunya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Yang keempat, menghalang-halangi investasi. Kasus korupsi seperti ini dapat memberikan citra negatif bagi Indonesia di mata investor asing, sehingga dapat menghambat masuknya investor. Sri Mulyani juga berharap agar wajib pajak memberikan dukungan dalam menyempurnakan sistem Cortex. Sebagai informasi, sistem pajak yang diluncurkan sejak 1 Januari tahun 2025 sempat diklaim Sri Mulyani menjadi yang terbesar di dunia. Dari kasus yang ada, landasan peraturan yang dapat dikaitkan merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 2 yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit yaitu 20 juta rupiah dan paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 3 yang berbunyi, setiap orang yang menerima hadiah atau janji baik langsung maupun tidak langsung berupa uang, barang, perbuatan atau janji lainnya yang dilakukan dengan maksud untuk mempengaruhi tindakannya terhadap jabatannya, baik yang bertentangan dengan atau tidak bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana paling singkat yaitu 4 tahun dan paling lama yaitu 20 tahun dan dengan denda paling sedikit yaitu 200 juta rupiah dan paling besar yaitu 1 miliar rupiah. Pada pasal 2 yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat yaitu 4 tahun dan paling lama yaitu 20 tahun dan dengan denda paling sedikit yaitu sebesar 200 juta rupiah dan paling banyak yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 3 yang berbunyi, tiap orang yang menerima hadiah atau janji baik langsung maupun tidak langsung berupa uang, barang, perbuatan atau janji lainnya yang dilakukan dengan maksud untuk mempengaruhi tindakannya terhadap jabatannya, baik yang bertentangan dengan atau bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat yaitu 4 tahun dan paling lama yaitu 20 tahun dan dengan denda paling sedikit sebesar 200 juta rupiah dan paling banyak yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 9 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu harta kekayaan yang seluruhnya atau sebagian besarnya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat yaitu 3 tahun dan paling lama yaitu 20 tahun. Dan yang terakhir yaitu pasal 12 yang berbunyi, setiap pejabat negara atau pegawai negeri yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain atau suatu korporasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat yaitu 1 tahun dan paling lama yaitu 20 tahun dan dengan denda paling sedikit yaitu sebesar 50 juta rupiah dan paling banyak yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Cortex dikelola oleh LG CNS yang berkonsorsium dengan Qualisoft. LG CNS adalah anak perusahaan LG asal Korea Selatan, sementara Qualisoft merupakan perusahaan teknologi asal Austria. Jika kita merujuk kepada pendapat yang disampaikan oleh Bapak Dr. Alessandro Rey dan juga Guru Gembul pada
podcastnya. Vendor yang digadang-gadang dalam pelaksanaan pembentukan Cortex Administration System yang akan difungsikan sebagai sistem inti perpajakan dibentuk oleh vendor-vendor yang mempunyai catatan-catatan atau dalam hal ini yaitu catatan negatif. Mungkin sekian dulu informasi dan juga berita yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan sebagai bentuk dukungan terhadap kami, jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Terima kasih.